Karena prinsip penegakan hak asasi manusia tidak boleh membiarkan pelanggar, violator terus tidak mendapatkan hukuman atau mendapatkan impunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini ada berita menarik ya, soal Jaksa Agung yang dianggap berbohong mengenai tragedi Semanggi. Ini ada dilansir oleh Tirto ID ya. Judulnya ngeri-ngeri sedap juga. Ketika Jaksa Agung dihukum karena berbohong soal tragedi Semanggi. Ini judulnya memang begitu ya, Sobat RH sekalian. Tirto.id, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dipimpin Hakim Ketua Majelis Andi Muhammad Ali Rahman memutuskan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersalah karena menyatakan tragedi Semanggi 1 dan 2 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR pada 16 Januari 2020, sudah lama sekali ya. Itu baru saja diangkat sebagai Jaksa Agung ya. Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat adalah perbuatan melawan hukum oleh badan maksudnya, dan atau pejabat pemerintahan. Demikian isi vonis. Selain melawan hukum, dalam pertimbangannya hakim juga menilai pernyataan Burhanuddin mengandung azas kebohongan bedrock. Putusan itu ditampilkan PT UN Jakarta dalam berkas nomor 99/G/2020 PT UN Jakarta, Rabu 4 November 2020 pagi. Putusan itu mewajibkan tergugat membuat pernyataan ihwal penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi 1 dan 2 sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan atau keputusan yang menyatakan sebaliknya. Penggugat adalah Maria Katarina Sumarsih, ibu dari Bernardinus Rialino Norma Irmawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas saat tragedi Semanggi 1. Ia juga salah satu peserta aktif aksi Kamisan sejak 2007 hingga saat ini. Jadi Sobat RH sekalian ya, mereka keluarga dari korban tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 sering mengadakan acara Kamisan protes sesungguhnya kepada pemerintah reformasi mengenai tragedi tersebut. Tapi hingga saat ini belum ada kejelasan sebenarnya siapa aktor intelektual di balik tragedi tersebut. Penggugat lain adalah Ho Kim Ngo, ibu dari Yap Yun Hap, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang gugur dalam tragedi Semanggi 2. Dalam konferensi pers daring Rabu, Sumarsih mengatakan kemenangan ini meneguhkan harapan terwujudnya agenda reformasi, yaitu penegakan supremasi hukum yang diperjuangkan oleh Gerakan Mahasiswa 1998. Jadi ya Sobat daerah sekalian, agenda reformasi yang penting itu satu amandemen konstitusi atau reformasi konstitusi sudah dilakukan sejak tahun 99 dan 2002 terakhir. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan tiga, dan perubahan keempat. Terlepas dari pro dan kontra, negatif positif, suka atau tidak, perubahan sudah terjadi. Agenda berikutnya yang penting adalah pemberantasan KKN yang masih menjadi persoalan hingga saat ini. Agenda yang penting juga adalah penghapusan dui fungsi ABRI yang secara formal sudah dilakukan
Misalnya dengan menghilangkan kursi gratis bagi ABRI. Waktu itu ABRI itu TNI dan Polri di dalam keanggotaan DPR dan MPR. Nah, ada agenda lain yaitu penegakan supremasi hukum, ya, law supremacy, yang hingga saat ini masih bermasalah sebagaimana halnya pemberantasan korupsi. Tragedi Semanggi I terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 saat pecah demonstrasi besar-besaran memprotes sidang istimewa MPR. 18 orang mati dan ratusan terluka. Sementara tragedi Semanggi II terjadi pada September 1999 ketika massa menolak keberadaan rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya PKB, ya dulu terkenal PKB ya, rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya, sebuah peraturan yang oleh para demonstran dianggap upaya mengembalikan supremasi Orde Baru dan aparat kekerasannya. 11 orang meninggal. Dan yang memprotes itu banyak yang sekarang sudah duduk manis di singgasana kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislatif ya. Upaya menuntaskan kasus ini bukan tidak ada. Tahun 2000 DPR membentuk Pansus Trisakti Semanggi I dan Semanggi II. Setahun kemudian mereka menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Inilah asal-usul pernyataan ST Burhanuddin. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan, kesimpulan tersebut bukan sebuah produk hukum karena itu tidak memiliki kekuatan hukum. Lagi pula, ketika Pansus dibentuk di DPR, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM belum disahkan. Dengan kata lain, Pansus dibentuk bukan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Hal serupa juga diungkapkan Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri pada awal tahun lalu. Legislatif tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan ini, katanya. Tidak ada yang baik apalagi berani. Pada 30 Juli 2001, atas desakan mahasiswa dan keluarga korban, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti Semanggi I dan II KPP HAM TSS. Setahun kemudian, pada 20 Maret 2002, mereka menyimpulkan diduga terdapat 50 perwira TNI dan Polri terlibat. Kesimpulan lain, dalam tragedi Semanggi ini telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity ya, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperi kemanusiaan yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakat sipil. Dengan kata lain, mereka menemukan sejumlah bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran HAM berat ya. Jadi pelanggaran HAM berat, gross violation of human rights ya, pelanggaran HAM berat itu. Pada 22 April 2002, rapat pleno Komnas HAM menyerahkan laporan akhir KPP HAM TSS ke Kejaksaan Agung. Masalahnya seperti banyak kasus lain, hingga kini tak ada penyelesaian dan kasus berujung saling lempar dokumen. It is a common thing in this country. Kasus Semanggi I, Semanggi II, kasus-kasus yang lain seperti kasus Munir, kasus Marsinah, kasus Novel Baswedan juga tidak jelas juntrungannya. Pada 21 Mei 2002, untuk pertama kali laporan Komnas HAM dikembalikan oleh Kejaksaan dengan alasan berita acara pemeriksaan atas 3 kasus hanya berupa transkrip wawancara. Mereka juga mempertanyakan sumpah jabatan penyelidik. 2 hari berikutnya, Komnas HAM menyerahkan berkas perbaikan, tapi berkas itu dikembalikan lagi pada 13 Agustus. Melalui surat bernomor R177-1 HAM 08-2002, Kejaksaan menyebut berkas belum lengkap, penyelidik tidak disumpah dan telah adanya pengadilan militer untuk kasus Trisakti dan Semanggi II. Komnas HAM memutuskan tidak memperbaiki kembali semua berkas yang dikembalikan dengan alasan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM tidak dikenal sumpah penyelidik. Kejaksaan Agung harus menindaklanjuti pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi militer dan polisi yang menolak panggilan Komnas HAM.
serta kasus ini bukan delik aduan, tapi laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Komnas HAM. Pingpong tak berhenti, pengembalian berkas ketiga 13 September 2002 dan keempat 30 Oktober 2002 masih saja terjadi. Lantas pada 11 Maret 2003, Kejaksaan Agung memutuskan menolak melakukan penyidikan peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan 2 karena terbentur prinsip ne bis in idem. Perbuatan yang sama tidak boleh diajukan penuntutan lagi. Sumarsi mengatakan, untuk menuntaskan kasus ini memang butuh Jaksa Agung yang tidak hanya baik, tapi juga harus berani. Jaksa Agung sampai ST Burhanuddin ini belum ada yang baik dan berani, kata Sumarsi. Ini kata Sumarsi ya. Maklum saja dia kehilangan putranya. Hal serupa dikatakan Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Masalah penanganan pelanggaran HAM berat ini bukan soal kapasitas atau kapabilitas untuk mengungkapkan, tapi karena ketidakmauan pemerintah, kata Isnur Rabu. Jadi unwilling, bukan unable ya. Ia beranggapan omongan itu bukan produk keseleo lidah, tapi pernyataan yang disusun dengan matang dan diakui oleh saksi dari Kejaksaan Agung dalam sidang. Ia menilai ucapan ini memang menegaskan ketidakmauan pemerintah untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM masa lalu. Atas dasar itu semua, ia berharap kasus ini dituntaskan. Lebih dari itu juga berharap Jaksa Agung tidak banding dan menerima putusan ini. Ya sobat era sekalian, soalnya dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bisa dilaksanakan adalah putusan yang sudah inkrah. Artinya putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, baik karena sudah diputuskan di tingkat kasasi Mahkamah Agung atau pihak-pihak yang berkepentingan, yang terlibat, yang dihukum, itu tidak mengajukan upaya hukum lanjutan. Namun nampaknya harapan tersebut tidak bakal terlaksana. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hari Setiono mengatakan, selain bakal mempelajari isi putusan, mereka juga yang pasti akan melakukan upaya hukum. Baca juga artikel terkait tragedi Semanggi atas tulisan menarik lainnya Adi Briantika. Wah, ini tambahan. Ya saya sebutkan ya. Reporter Adi Briantika, penulis Adi Briantika, editor Rio Apinino ya. Kita harus tahu the man or the person ya, the person behind the guns dari tulisan ini. Ya, sobat era sekalian, itu tadi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengoreksi pernyataan dari Jaksa Agung Burhanuddin bahwa pelanggaran atau tragedi Semanggi 1 dan 2 bukanlah pelanggaran HAM berat, bukan gross violation of human rights. Nah, soalnya adalah karena ini baru pengadilan tingkat pertama, masih ada upaya banding. Kalaupun banding kalah, masih ada kasasi. Jadi memang susah mencari keadilan ya. Jalan berliku dan panjang. Dan utamanya kalau kita kaitkan dengan pelanggaran HAM masa lalu, ya, past human right violation, ini selalu bermasalah. Kita ingat bahwa kita sesungguhnya pernah ada undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR. Tapi karena Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu tidak dibuat dengan standar internasional hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan undang-undang KKR tersebut pada tahun 2006. Kalau tidak salah waktu itu bulan Desember, karena saya memantau waktu itu saya kebetulan sedang di Amerika Serikat di The University of Notre Dame. Saya mengikuti secara online ya berita tentang putusan undang-undang KKR tersebut. Kenapa undang-undang itu dibatalkan? Karena undang-undang itu mendasarkan rehabilitasi ganti rugi atas pengakuan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang harus mengganti rugi, dalam hal ini negara. Padahal rehabilitasi itu tidak boleh digantungkan dengan ada tidaknya putusan yang mengatakan bahwa
seseorang atau sebuah institusi dianggap bersalah karena sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang melakukan pelanggaran pastilah orang, tapi dia adalah a part of state, unsur dari negara. Jadi sobat RH sekalian, kalau ditanyakan kepada saya misalnya, saya menganggap memang dari presiden ke presiden tidak memiliki yang namanya strong commitment, strong will, keinginan yang kuat untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini, utamanya yang terjadi di masa lalu, sebelum lahirnya era reformasi atau di awal-awal era reformasi. Banyak kasus yang bisa disebut, mulai dari kasus Tanjung Priok misalnya, kasus Talang Sari, kasus Marsina, kasus Munir, kasus Novel Baswedan, Semanggi 1, Semanggi 2, kasus tragedi berdarah Trisakti, dan lain sebagainya, yang saat ini mereka yang diduga terlibat terus jalan dengan impunity, ya. Karena prinsip penegakan hak asasi manusia tidak boleh membiarkan pelanggar, violator, terus tidak mendapatkan hukuman atau mendapatkan impunity. Jadi harus ada punishment. Makanya dalam prinsip Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi misalnya, ya, di forgive but not forget. Dimaafkan tapi tidak dilupakan. Jadi pengadilan bisa berjalan, pengadilan HAM, tapi komisi juga bisa berjalan. Dua ini tidak menggantikan, tapi komplement. Nah, dalam konteks Indonesia kemarin, seolah-olah kalau sudah di KKR, tidak perlu lagi ke pengadilan HAM. Lalu kompensasi juga digantungkan dari adanya fakta bahwa seseorang sudah bersalah atau bagian-bagian institusi sudah bersalah, tentu orang tetap, ya. Sobat RH sekalian, memang tidak mudah, tidak gampang menyelesaikan persoalan berat ini. Makin lama makin susah untuk mengungkapkannya karena bukti-bukti orang yang terlibat sudah makin jauh dari waktu kejadian. Harus punya strategi yang jitu untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan saya, kalau kita letakkan dalam concern Presiden Joko Widodo dalam periode pemerintahan ini, saya rasanya tidak pernah mendengar sebuah strategi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Karena pemerintah sibuk dengan yang current dan yang ke depan. Jadi energi bangsa ini sekarang sibuk menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Hal-hal lain barangkali dianggap terlalu lux, terlalu mewah untuk dibicarakan dan dikerjakan. Jadi ya, kalau saya bernada pesimistis dalam hal pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, ya itu adalah fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Jangankan di masa COVID-19 ini, ketika COVID belum ada dan ekonomi kita masih kuat pun, hal-hal seperti ini kurang mendapatkan perhatian dan bahkan tidak. Jadi saudara sekalian, kita hanya bisa bersimpati kepada keluarga korban dan mudah-mudahan arwah yang sudah meninggalkan kita karena menjadi korban dari pelanggaran HAM masa lalu diterima di sisi yang maha kuasa, mendapatkan surganya, dilapangkan kuburnya, dan terus kita mendoakan semoga negara ini akan jauh lebih baik dan tidak akan pernah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran HAM seperti itu. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula digaya. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and